Bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, bagi saudara yang baru kali ini mengunjungi channel saya ini, atau saudara yang sudah mengunjungi tapi belum melakukannya, tolong jangan lupa untuk subscribe bagi memperkembangkan program ini. Juga jangan lupa untuk klik itu like-nya, supaya kalau kami mengunggah video yang baru, saudara akan mendapatkan notifikasi yang pertama-tama. Dan juga jangan lupa kalau saudara merasa ini memberkati pelajaran-pelajaran ini, untuk saudara share dengan teman saudara sebanyak-banyaknya, supaya mereka juga dapat mendapatkan berkat pengajaran seperti sebagaimana saudara mendapatkannya. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan semua pelajaran yang ada ini, dan saudara ingin mendukung pelayanan ini, serta saudara ingin mempersembahkan sesuatu kepada kami bagi perkembangan program ini, saudara bisa mengirimkan akun mandiri saya yang ada di bawah ini. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Meli dari Medan. Shalom Ibu Theodora, ya, karena ini pertanyaan dikirim ke Ibu Theodora. Saya Meli dari Medan. Saya mohon izin bertanya kembali kepada Episkop Romo Daniel Bambang Dibiantoro. Pertanyaan saya adalah, menurut ajaran Gereja Purba, apakah yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Apakah tandanya bila seorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah merupakan kewajiban bagi seorang yang percaya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah benar dalam mencapai kemaksimalan hidup seorang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah masih berlaku di zaman modern sekarang seseorang masih mengalami karunia adikudrati dari Roh Kudus seperti yang dialami Aholiab dan Bezaliel dalam DPL, yang diberikan keterampilan khusus tanpa dipelajari sebelumnya untuk membangun kemah suci? Demikian juga Stefanus yang penuh Roh Kudus sehingga berani bersaksi sampai mati tanpa mengalami ketakutan. Ataupun kuasa Roh Kudus yang dialami oleh Filipus sehingga mampu berteleportasi ketika tiba-tiba bisa menghilang dan berpindah tempat, seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul 3 Kisah Rasul 8 ayat 39-40. Demikian pertanyaan saya, Romo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekaligus untuk menjawab saudara Meli ini ada pertanyaan dari saudara Susan Gabriel dari Lampung yang begini bunyinya. Shalom siang Romo. Shalom siang juga. Izin bertanya, silahkan. Bagaimana dalam iman ortodoks mengalami kepenuhan Roh Kudus serta mengalami manifestasi Roh Kudus? Terima kasih. Sebenarnya ada di video-video saya yang lain tentang kepenuhan Roh Kudus ini, tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi karena ini ada pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu pertanyaan apakah dengan kepenuhan Roh Kudus itu masih ada orang-orang yang mengalami mukjizat-mukjizat. Di dalam gereja ortodoks, orang-orang kudusnya yang masih selalu ada, itu selalu mengalami yang seperti ini. Babanya tahun 30-an. Seorang Romo namanya Papa Nikolas Planas dari Yunani. Nah, waktu itu dia punya ponakan perempuan yang tinggal di kota Athena.
Dia tinggal sendiri dengan anaknya, dia janda kalau katanya. Nah, dia panggil omnya ini, yaitu Romo Nikolas Planas. Jalan gelap sekali karena lampu mati. Ya. Nah, akhirnya omnya dipanggil, omnya datang. Nah, ponakannya nunggu. Nah, dalam perjalanan ketika omnya itu mau datang, si ponakan perempuan ini melihat omnya itu seperti terang benderang. Disangka dia membawa lampu dari mana. Akhirnya sampailah dia di rumahnya, si ponakannya ini. Ditanya, loh, ternyata dia nggak bawa apa-apa. Dan terang itu sudah ada, biasa aja. Ditanya, dari mana? Mana lampunya tadi? Saya nggak bawa lampu. Tertanya, terang itu adalah sinar dari tubuhnya. Dia mengalami energi ilahi yang berwujud sinar seperti yang dinampakkan Yesus pada saat dia dimuliakan di atas gunung. Coba kita baca di dalam Matius pasal 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih. Ya, wajahnya bercahaya seperti matahari. Ini adalah terang tak tercipta yang dinampakkan oleh Kristus, yang juga nanti akan dialami oleh orang percaya pada waktu akhir zaman. Tetapi Romo ini karena kehidupan kesuciannya dia telah mengalami dalam hidup ini. Romo Pak Nikolas Planas ini, coba kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Ya. Jadi penampakan daripada sinar ilahi ini salah satu tanda dari orang kepenuhan Roh Kudus, termasuk dalam hal Stefanus tadi. Dia melihat, kalau itu bukan bersinar dari tubuhnya, dia melihat sinar itu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 56. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sampai menutup telinga. Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri. Kemuliaan Allah tadi kemana? Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Ya. Penuh Roh Kudus lalu melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau begitu, kalau dia dalam Alkitab, kepenuhan Roh Kudus itu macam-macam bentuknya. Bukan hanya satu. Kalau di sana karismatik kan, harus berbahasa roh. Padahal kata bahasa roh itu tidak ada dalam bahasa asli, yang ada adalah bahasa lidah. Dan itu saya tidak usah menjelaskan di sini. Coba saudara cari di dalam video-video yang lain mengenai kepenuhan Roh Kudus. Ya. Dan kita lihat di sini dia tidak berbahasa roh, dia melihat kemuliaan Allah. Sinar, cahaya. Ya. Nah, kita kasus Petrus juga. Kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin. Dan seterusnya. Dia berbicara dengan lantang, dengan keberanian yang lantang ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan dengan Roh Kudus itu macam-macam manifestasinya. Nah, contoh lagi yang masih terjadi lagi adalah
yang paling terkenal adalah seorang kudus namanya Jana Suci Serafim dari Sarov, orang Rusia. Ya, dia pada waktu kecil telah melihat penampakan dari Bunda Maria, penampakan Kristus. Akhirnya dia hidup sebagai seorang rahib, seorang biarawan. Dan akhirnya dia masuk ke dalam hutan, ditemani dengan seekor beruang. Beruang itu yang menemani dia di sana. Dan akhirnya dia terkenal sebagai penyembuh, sehingga ribuan orang datang kepadanya untuk didoakan masalah-masalahnya. Jadi orang datang itu tidak usah dia cerita tentang permasalahan hidupnya, langsung dia tahu apa yang ada menjadi permasalahan hidupnya, dan akhirnya dia memberikan konseling kepada orang-orang ini. Ya, nah sampai suatu hari dia punya seorang anak murid, anak rohaninya, seorang jenderal dalam kerajaan Rusia di zaman itu yang bernama Motovilov. Nah, Motovilov itu akhirnya diajak berdua dengan beliau. Waktu itu musim dingin, jadi masih banyak salju sekitarnya. Lalu Motovilov bertanya, Romo, apa sih tujuannya hidup Kristen itu? Lalu beliau mengatakan, sembahyang itu baik, puasa itu baik, gereja itu baik, baca kitab suci itu baik, tapi itu bukan tujuan akhir, itu hanya sarana. Tujuan akhirnya adalah untuk supaya kita menerima Roh Kudus. Begitu kata Romo Serafim dari Sarov. Lalu Jenderal Motovilov mengatakan, lah menerima Roh Kudus itu yang gimana, Romo? Beliau mengatakan, kita berdua sekarang di dalam Roh Kudus itu. Coba lihat mata saya. Dilihat, dia bilang, saya nggak mampu melihat Romo karena saya melihat terang mengelilingi tubuh Romo dan wajah Romo. Berarti kita sama-sama berada dalam Roh Kudus karena kamu bisa melihat saya dan aku pun melihat kamu seperti saya. Kamu wajahmu bersinar juga. Jadi dari pengalaman-pengalaman para orang-orang kudus dalam gereja ortodoks, kepenuhan Roh Kudus itu lebih kepada penampakan yang ilahi, sinar dari energi ilahi yang menampakkan, entah dilihat dengan mata atau tubuhnya mengalami mengalami pencerahan seperti itu. Ya, seperti kasusnya Papa Nikolas Planas, kasusnya Romo Serafim dari Sarov ini. Nah, kalau ditanyakan apakah masih ada? Ya ada, ini kan baru-baru aja. Dan yang saya tahu, waktu saya di Amerika tahun 2008 lah. Di gereja di mana saya pergi, itu ada seorang Romo, orang Rumania. Namanya Romo George Calciu dari Rumania. Dia menderita aniaya di bawah pemerintahan komunis. Dia dipenjara selama 20 tahun. Ya. Tapi dia dilepaskan, harusnya pergi ke Amerika. Dia datang ke gereja, tinggalnya di dekat gereja itu. Nah, menurut kesaksian banyak anak-anak yang melihat dia, tubuhnya itu kelihatan bersinar. Semua pada melihat. Dia duduk di dalam ruangan kudus dalam gereja. Dan tubuhnya bersinar. Dan masih banyak lagi orang-orang yang mengalami mukjizat seperti ini. Seperti Romo Efraim dari Filuteu juga mengalami itu. Jadi dalam gereja ortodoks ini bukan dongeng masa lalu. Sampai sekarang masih berlaku. Hanya memang iman ortodoks tidak menekankan itu. Orang yang mengalami itu, bahkan para orang-orang kudus yang mengalami itu memberitahu muridnya, jangan diceritakan ini sampai saya mati nanti. Tidak mau, karena beliau tidak mau dipuji-puji dan tidak mau dipamer-pamerkan.
Begitu ya, karena tujuan kita bukan untuk pengalaman itu, tetapi tujuan kita untuk oleh kuasa Roh Kudus kita mencapai pengudusan, agar dengan pengudusan itu nanti kita dapat melihat Allah sebagaimana yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mengapa begitu? Karena pengalaman-pengalaman seperti itu sendiri bukan menunjukkan kekudusan kita. Dan kalau kita mengalami begitu-begitu tapi hidup kita hidup jahat, ya kita berbahaya untuk tidak diselamatkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, mulutnya mengatakan Tuhan, Tuhan. Terus? Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan hanya yang mengatakan. Melainkan Bukan berarti Yesus tidak mau disebut Tuhan. Masalahnya bukan penyebutan itu. Orang ini nyebut saja tapi tanpa tindakan hidup. Gitu loh. Terus? melainkan Dia yang melakukan kehendak Nah, Bapakku. bukan yang mengatakan, tetapi yang melakukan. Terus? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Nah ini, orang ini sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, sudah berbuat mukjizat atas nama Yesus, bernubuat, terus Dan mengusir setan terus demi nama-Mu dan mengadakan banyak dan mukjizat mengadakan banyak mukjizat, terus demi nama-Mu juga. terus Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. apa katanya? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi hati-hati kalau kita mendapatkan mukjizat-mukjizat tapi hidup kita tidak benar. Korupsi, bohongin orang, berzina. Tidak ada gunanya mukjizat-mukjizat itu. Sebab bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu kan pemberiannya Allah. Bukan mukjizat yang menunjukkan siapa kita, tetapi perbuatan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, itulah yang menunjukkan siapa kita. Oleh karena itu, biarpun kita melakukan mukjizat macam-macam yang hebat-hebat, kalau kehidupan kita tidak benar, ya jadi seperti antikristus. Antikristus itu melakukan mukjizat tapi jahatnya luar biasa. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 9. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, kejahatan, ajaran sesat sudah mulai bekerja sekarang ini. Terus? Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya, menahan apa? Ajaran Injil yang tetap diberitakan, yang mengekspos kejahatan-kejahatan itu. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu Kedatangan antikristus ini adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi orang melakukan perbuatan ajaib itu bukan tanda apa-apa dari dirinya. Sebab bisa juga perbuatan ajaibnya itu berasal dari iblis. Jadi jangan itu yang ditekankan ya. Tapi bagaimana kita hidup kudus di hadapan Allah. Dan kalau kita diberi mukjizat, ya puji Tuhan, boleh saja diberi. Tapi bukan itu yang harus dipamerkan, karena para bapak gereja, para bapak kita, para rahib yang mendapatkan itu, selalu mengatakan, jangan cerita sekarang, nanti kalau saya mati, ceritakan. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kesombongan, dan supaya orang tidak memuja-muja tanpa perlu terhadap orang yang mempunyai mukjizat ini. Begitu ya. Saudara Meli dan saudari siapa? Susan Gabriel. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.